Circle kiri. Ini gila sih, kayak lo jual gua beli Infinity ngintipin Vampire, Vampire kayak penasaran siapa tuh ngintip gua. Dibalikin sama Vampire, mereka setup smoke langsung dilempar menuju ke bagian tengah. Dan sekarang dua tim ini bakal tegang-tegangan di bagian pinggiran zona arah barat tadi, tapi dari arah lain lagi. Mengintip menuju ke bagian militer, tembakan dari BN, break ke arah pemain-pemain dari Sersia. Masih komit ternyata untuk mendapatkan satu dan berhasil. Megamind benar-benar dibuat bonyok dan harusnya Elim pertama bakal masuk untuk BN di stage yang ketiga ini. Baru gue mau puji pertahanan dari Sersia di mana ketika ada yang mau bergerak siap backup dari bagian high ground. Tapi ternyata ada off angle yang tidak diketahui oleh Sersia dimanfaatkan BN United. Sementara derby Thailand masih terus berlangsung. BN United bahkan kembali lagi coba untuk maju namun dibalaskan oleh Sersia. Sekarang mengadakan keadaan 3 melawan 3. Net dilempar matang meletup dan justru menjadi eliminasi bagi tim itu. Tapi ternyata fight kembali lagi terjadi di tempat lain. Sekarang Geekfam melawan DBD. Derby Malaysia terjadi. Kita lihat apakah kemenangan bagi tim Geekfam atau DBD. Karena keduanya komit dalam fight kali. Loh! Bug kah? Oh, bug. Ah itu bug. Lah yang itu nggak bug sih. Yang ini nggak bug sih. Yang ini nggak bug. Yang pertama oke lah bug karena mungkin pintunya kelihatan tertutup tapi ternyata terbuka. Dan yang barusan terjadi itu tidak bug tapi melainkan sebuah blunder. Mungkin niatnya ngelempar smoke tapi ada granat malah yang terkokang dan terlemparkan langsung. Tapi untungnya Eko langsung merespon dengan cepat berpindah ke bagian lantai 2 dan sekarang bermain di bagian tangga untuk menghindari resiko granat dari Geek ataupun tembakan dari arah tim lain. Ya, itu Vampire yang paling dekat saat ini. Dan yang dikatakan Pasta tadi, kita udah mulai melihat bagaimana ketika sebuah tim komitnya cepat, kalaupun memang tereliminasi satu player, tapi reset situation bisa dilakukan. Sebagaimana yang terjadi untuk Geekfam Malaysia ketika melakukan push ke arah bagian DBD. Kalau gue nggak salah ingat, teman-teman boleh untuk mengkoreksinya. Kemarin pun di hari kedua DBD sempat melakukan blunder untuk throwing net. Ini yang harus segera diselesaikan bagi mereka karena berbahaya banget. Kalau satu yang knock, tapi kalau dua bahkan 3 player knockdown karena granat salah oleh teman, ini menurut gue bisa menjadi salah satu hal yang fatal. Tapi tim Infinity sudah mulai di tailing secara sempurna, bahkan satu dipulangkan juga oleh Vampire supaya mereka bisa maksimal mendapatkan taman-taman poin berikutnya dan Logan ditinggalkan begitu saja supaya dua anggota lainnya masih bisa terselamatkan. Selepas chicken dinner, tim Infinity terkena gempuran yang begitu luar biasa dari Vampire. Mereka sulit untuk melanjutkan game kali ini pun juga Sersia. Karena player ketiga mereka sudah ter-take down. Hanya misalkan satu orang saja. Net dilempar lagi oleh Kenny. Sebuah net kedua dilemparkan kembali lagi. Menuju high toss belakang. Menuju ke arah player Sersia. Meletup di sana. Splash damage lagi. Untung belum knockdown. Revive berhasil dilakukan. Tapi belum ada reset situation yang terjadi. Ditabrak langsung sama seorang Tam. Gak sabar ternyata Tam untuk menyelesaikan fight ini. Granat berikutnya bakal dimasak kembali, lempar menuju ke bagian dalam dari smoke-nya meletup. Dan masih belum bisa mendapatkan knockdown. Revive berhasil, healing berhasil, dan smoke cukup tebal. Membuat Sam9 kesulitan untuk mendapatkan finishing moment mereka. Dibiarkan begitu saja. Dan Sam9 juga harus bergerak untuk kembali lagi fokus objektif ke arah zona. Jangan terlalu lama menahan Sersia yang sudah diambang keputusasaan harusnya. Betul sekali, Wah, mereka pun masuk sih. sulit sekali Pasta, setuju banget. Baginya berasap dan sudah banyak yang melakukan gatekeep di depan sana. Setidaknya Sersia tahu bagian kanan tadi udah dijaga oleh tim Sam9. Mereka coba mutar lebih selatan tapi di depan mereka pun BN pun Bigetron di sana. Betul, dua tim dengan berinisial B. Tiba-tiba ada di sekitar Sersia kali ini antara BN atau Bigetron. Mana yang bakal mereka pilih untuk mereka lawan. Tapi Bigetron sudah berpindah menuju ke arah tempat lain. Mereka sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Sambil melihat pergerakan drone tadi yang begitu cepat. Tidak terlalu lambat, langsung godek kayaknya. Barulah tiba-tiba malah Kenan terculik. Sebuah blunder terjadi di Bigetron. Dan sebuah pengecekan yang membuat satu anggota mereka melayang. Kenan dibuat tidak berkutik oleh dua pemain dari Sersia. Gue melihat Bigetron Red Villain hari ini seperti bermain sendiri-sendiri Pasta. Seperti tidak padu bertiga atau berempat mereka mau ngapain, mau melakukan sebuah movement. Atau ketika di depan sudah movement, di belakang seperti tidak ada penjagaan. Sangat disayangkan Bigetron bahkan hanya menyisakan 2 active player. Dan harus menghadapi banyak tim dari bagian selatan nanti. Namun kita berpindah ke arah bagian Vampire yang dari tadi tailing ke arah bagian Infinity. Secara baik sekarang menguasai high ground. Hanya
sepertinya berdekatan dengan Geek Fam Malaysia, DBD, dan mungkin yang masuk dalam jangkauan tembak adalah Yudu Alliance. Tapi 45 detik lagi akan kembali mengecil ke arah stage yang kelima, stage yang di PSS sudah tidak ingin dirasakan oleh masing-masing player karena sudah 5 health point per second. Datang kali ini tim Secret yang tadi paling belakang harus menghadapi sang Vampire. Betul sekali, Vampire ternyata sudah tidak menghadapi Infinity lagi karena Infinity sudah berpindah tempat yang lebih nyaman lagi. Tapi Vampire kali ini mereka mendapatkan sebuah lawan baru, tim Secret mendekat dan bisa mendapatkan satu, bahkan Ray langsung ditumbangkan begitu saja. Stone dengan granatnya. Wah. Begitu ciamik dan sebuah angle dari seorang Ravenclaw yang bisa mendapatkan korban yang kedua. Tumbang tanpa perlawanan Secret. What just happened? Tidak ada counter shoot dari arah tim Secret, tapi Israel melemparkan sebuah granat dan bisa mendapatkan satu, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tidak ingin membiarkan dia lewat. Dan sumpah bete banget itu swipe karena di knock in dengan cepat. Iya, itu ada bagian perhutanan karena dari PJV roaring so high, roaring so loud karena rata dari tim yang mereka hadapi yaitu Playbook Esport dengan sangat-sangat baik. Tapi FaZe Clan di tempat lain, ini tadi gue bilang di bagian utara menghadapi dari Genesis, one into situation di bias tembakan ke arah bagian depan, dapatkan satu, mencari yang kedua, kok nggak maju dari Genesis. Cooknity juga tidak terlalu baik, bahkan sekarang ternyata bukan di bias, tapi S12K maju lagi dari Mela akan terjadi the last ammunition menggantikan power selanjutnya, ternyata tidak, dan rata FaZe Clan kalah oleh Genesis. Sebuah kepanikan terjadi oleh seorang Mela karena tadi Mela mengganti weapon beberapa kali, bahkan tadi sempat kehabisan peluru, di-reload lagi, tapi ternyata momentum tersebut masih belum bisa membuat dia survive. Dan tadi kita melihat ada dua tim Indonesia bertemu, tapi dari arah Vampire sudah mulai melanjutkan perang mereka kembali. Kali ini mereka bakal menghantam tim Malaysia yang lainnya. Setelah mereka membuat pincang Secret, kali ini Yudu yang menjadi incaran dari Vampire. Infinity, tim Secret, sekarang Yudu diporak-porandakan oleh Vampire. Bahkan Yudu ini bukan hanya sekedar tim yang masih 4 orang tadinya, tapi pemuncak klasemen yang bermain begitu agresif. Tidak bermainnya Iftar hari ini, ternyata masih menjadi sebuah perhatian bagi Adiklok dan kawan-kawan bahwa ini adalah roster lineup terbaik mereka. Tapi 3 langsung dipulangkan tadi, tidak bisa berkutik. Olio bahkan sekarang kebingungan mau ke arah manakah dia akan memarkirkan kendaraan dan tembakan. Dan Yuhai tadi, karena bagian Olio, ada tembakan dari Style juga, 2 tim bahkan udah mengamati ke arah bagian Yudu. Ini udah deadlock banget sih buat pergerakan dia. Flat ground soalnya yang dilewatin sama Olios dari tadi. Dia mau ke arah kayu pun udah rontok, dia mau ambil kiri lagi udah rontok. Shelter rata-rata udah ditempatin oleh tim-tim yang lebih cepat rotasi dibandingkan dari tim Yudunya sendiri. Otomatis Olio bakal kerepotan dan sekarang dia lebih milih untuk mundur lagi dan mendekat menuju ke arah Vampire. Tapi Genesis lah yang menghentikan langkah dari Yudu di game ini. Betul sekali, meratakan mimpi FaZe Clan, meratakan mimpi Yudu Alliance, 2 organisasi e-sport dunia yang dipulangkan oleh Genesis. Satu tim dari wildcard yang begitu luar biasa. Masih ada Box Gaming, masih ada beberapa tim lain di bagian Shelter. Mereka masih bisa berbagi topografi yang memang unik, hanya ada di Shelter. Ternyata ada Infinity dan Box dan PJV dari bagian high ground. Masih akan stalemate, stage 6 nantilah mungkin yang akan membuat banyak tim berguguran. Ya, betul sekali. Sekarang dari PJV juga sedang mendapat beberapa cobaan datang dari arah tim Genesis lagi, Jan. Lagi-lagi Genesis bahkan tadi through the smoke-nya headshot menumbangkan Zuxi. Dan masih diupayakan untuk through the smoke. Kali ini BN United akan menjadi satu perwakilan yang akan mempersulit pergerakan Alter Ego. Karena mereka masih 3 orang. Dan yang gue harapkan Alter Ego tidak terkecoh oleh gerakan-gerakan yang akan ditembakkan oleh BN United. Gue rasa kalaupun bergerak di waktu ini akan ada korban. Tapi jangan sampai korban itu semakin banyak. Karena Alter Ego yang gue lihat kadang-kala blundernya adalah ketika satu ter-takedown, dia jadi kebingungan. Mau melakukan fight atau lari dari peperangan. Betul, apalagi sekarang mereka harus berhadapan dengan waktu juga. Antara mereka rotasi sekarang atau mereka bakal mengelur sedikit dan beriringan bergerak bersama dengan Bluestone dan granat. Lagi-lagi Genesis. Hari ini Genesis benar-benar menggila banget di match pertama. Match kedua mereka benar-benar membungkam semua tim. Tapi sekarang dari arah Alter Ego mereka mulai ditabrak oleh tim BN. Tapi satu anggota dari BN tumbang. Dan ada Rosemary yang membackup, namun malah Rosemary yang tumbang karena ada DBS dari permainannya seorang Brick. Yang bisa menemukan satu pemain dari arah tim Alter Ego. Dan Fanatic menjaga di bagian jendela. Menghentikan langkah follow up dari arah Max. Dan Max ditumbangkan, dipulangkan ke arah lobby. Namun Alpha juga tumbang sementara Alter Ego
masih menyisakan 2 player aktif dan mereka berhasil mengatasi laju push dari BN. Itu push yang begitu nekat menurut gua. Bagus memang smoke-nya untuk mendelay, kemudian juga membutakan vision dari Altrigo ke arah bagian BN United. Tapi mereka lupa ada beberapa titik lain bisa melakukan tembakan ke arah BN. Namun begitu baik untuk Altrigo Ares, mereka sudah mendapatkan 4 eliminasi walaupun butuh untuk masuk ke dalam zonanya. Tim Secret, Helton, the last man standing masih berjaga di dalam sebuah shack, masih mengamati saja tapi tidak akan ada tembakan banyak yang diberikan. Genesis dengan 7 eliminasi, lihat bagaimana mereka begitu luwes dalam permainan, betapa pedenya mereka dalam bergerak dan memberikan beberapa smoke pop out agar mereka bisa masuk ke dalam zona. Tim Secret sepertinya ini akan menjadi incaran berikutnya, sementara Altrigo harus udah mulai bergerak tapi low HP sekali untuk Alpha, bahkan dilakukan penjemputan dan baladak. Ini yang gua katakan, riset yang terlalu lama setelah peperangan menjadi masalah bagi Altrigo dan bahkan the last man standing rata begitu saja. Ayo please Altrigo kembali bangkit, harus dihilangkan permasalahan ini agar bisa mendapatkan kemenangan di game-game berikutnya. Ya, sangat disayangkan Altrigo harus dipulangkan di peringkat ke-9 dengan hanya membawa 4 elimination. Wah. Tapi dari arah PJV langkah mereka juga dibuat bonyok karena Zuki sudah dipulangkan ke arah lobby. Dari PJV bahkan hanya menyisakan last man standing saja, Genesis yang tampil begitu meyakinkan. 9 elimination mereka kumpulkan dan mereka menjegal cukup banyak tim Dogi. Ini benar-benar permainan yang level tinggi ditujukan oleh Genesis. Dan kali ini tim Secret coba untuk melakukan sebuah tembakan ke arah bagian shelter. Tapi di waktu yang bersamaan juga ada beberapa utility yang dilemparkan oleh Genesis. Lihat bagaimana ada beberapa predict shot ke arah bagian depan. Beberapa peluru yang dilontarkan untuk mengetahui di mana letak dari tim Secret. Tapi dengan segala kepedean, dengan segala percaya diri yang dimiliki oleh tim Genesis, mereka nggak serta-merta maju begitu saja. Mereka kalkulasikan sedemikian rupa. Namun kabar buruk kembali lagi terjadi. Persija EVOS harus rata pulang ke lobby. Ya, dan Vampire sepertinya bakal menghentikan langkah dari Genesis. Dan benar saja, yang bisa menghentikan langkah dari Genesis adalah The King of Southeast Asia. Kali ini Vampire yang mempanis hukuman menuju ke arah pemain-pemain dari Genesis dan mereka pulang tapi dengan 10 elimination. Waduh, Plus 2 point placement, 12 total point itu mereka istilahnya bawa. kayak chicken PBE kemarin ya, elimnya dikit tapi chicken. Ini kayak chickennya sorry. 1 tapi elimnya 3 ya. Betul. Dari player-player itu sendiri. Tapi ini dia Genesis yang tadi udah cukup baik, udah harus dipulangkan ke lobby. Sementara tim Infinity yang tadi kita kira akan tusun karena memang tertembak terus-menerus masuk ke arah jajaran top 4 pun juga Bigetron yang bonyok dari awal, kehilangan 1 player. Kemudian Kenan pun juga demikian. 2 player terakhirnya masih bisa melaju ke late game. Kita lihat bagaimana kelanjutan di Geek Fam Malaysia bergerak ke arah bagian kanan mencoba untuk masuk ke titik yang lain tapi terpantau oleh Ravenclaw, terpantau oleh Bigetron, tertembak begitu saja dan belum masuk ke dalam zona. Yap, bergerak pelanan pasti dari Bigetron kalau kita lihat karena mereka hanya menyisakan 2 anggota saja tapi mereka cukup berani untuk memberikan tembakan menuju ke arah Geek. Bahkan Geek Fam mundur ke bagian belakang dan menjadi angle yang begitu bebas dari arah Tony Kurniawan. Masih mencoba untuk mendapatkan seorang snipe dan berhasil, tapi Lapar yang bisa mendapatkan sebuah knockdown tersebut hanya tinggal dipulangkan ke arah lobby untuk menambah pundi elimination bagi Bigetron RV. Tapi Bigetron masih bersabar menunggu momentum, apalagi ada smoke yang di pop up juga. Vampire bergerak melihat pergerakan dari Aum Style dan tembakan bebas dari headshot. Storm bisa mendapatkan 1 pemain lagi dari Infinity. Goks banget itu front shot loh yang dilakukan oleh tim Infinity. Tapi bisa untuk dinetralisir secara mudah oleh tim Vampire. Sangat luar biasa, tapi ada nade dari bagian depan. Nade dari Bigetron juga harusnya nanti bisa dilempar ke arah tim Infinity. Ada nade dari Bigetron, belum connect ternyata karena jaraknya cukup jauh. Tembakan cukup banyak juga dilontarkan oleh Vampire. Yuk bisa Bigetron dapatkan kesempatan ini untuk bisa menumbangkan tim Infinity. Lihat bagaimana natural obstacle yang hanya tipis dimainkan oleh ketiga belah pihak atau keempat belah pihak. Dan mereka memainkan ini karena punya map knowledge yang begitu tinggi. Nah, Nate Dikok oleh Tony Kurniawan akan cukup matang seperti yang lempar ke bagian depan. Namun tembakan dari Lapar terlebih dahulu menumbangkan lagi dan lagi dari Geek Fam Malaysia. Tapi itu dia Tony Kurniawan. Nate-nya pun connect. Tidak 1 tapi 2 dari tim Infinity. Bahkan Nate ketiga dilempar ke arah Infinity. Meletup di sana. Duar! Dan Belum Logan ada malah sebuah yang ending ternyata. Malah Logan yang bisa Aduh. mendapatkan 1 pemain dari tim Vampire. Todike dibuat tumbang begitu saja karena tadi headshot dan Hey. dari arah Infinity. Gak bisa bertahan lama lagi karena tiba-tiba tembakan datang dari bagian atas dan membuat mereka harus pulang ke arah lobby. Sementara Geek Fam, mereka bertahan dengan sangat-sangat kuat. Dan headshot dari Ravenclaw bisa menumbangkan 1 pemain dari Bigetron. Lapar, tumbang untuk yang kesekian kalinya. Waduh. Bahkan Geek Fam juga dikontrol oleh pemain-pemain dari Vampire. Ini setiap player yang bandel, yang coba melakukan pick sama Ravenclaw dipunish. Dan bahkan lihat teman-teman semua, Vampire Esports setelah
bermain begitu luar biasa, mengoleksi 14 eliminasi dan mungkin masih bisa bertambah kalau mereka bisa masuk ke Wih. stage berikutnya. Ini nekat banget dari Ravenclaw, tidak ada tembakan dari kanan, tidak ada tembakan dari bagian kiri, dan bahkan pas banget meledakkan Dacia sebagai pertahanan dan menembak terus-menerus, dapat loot juga Ganti dari weapon lagi. loot crate tim Infinity. Ganti weapon lagi gue jamin, dan sekarang dari Lapar juga bisa mendapatkan yang kesekian kalinya pemain dari Geek Fam. Mika tumbang setelah tadi mereka menumbangkan Snipe, mereka menumbangkan Mika, kali ini ditumbangkan lagi Mikanya oleh seorang Lapar. Bigetron masih bertahan dengan dua anggota mereka, namun ada gangguan datang dari arah Ravenclaw. Yang kali ini menggunakan Scar L, sudah mengganti senjata lagi. Satu confirm elimination, hitmark yang masuk, tapi Yuhai masih belum bisa mendapatkan finishing tersebut. Tinggal mencari pemain terakhir dari arah Geek Fam. Dan ternyata kuenya juga diamankan oleh Vampire. Dua tim tersisa antara Bigetron versus Vampire, dan Vampire masih memberikan tekanan menuju ke pemain dari Bigetron. Kali ini granat akan dilemparkan dan Tony Kurniawan begitu yakin, begitu percaya diri. Satu pun tumbang, tinggal pemain terakhir dan winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh Vampire di game yang kedua. Menggila Vampire setelah mereka libur satu hari, habis itu mereka kejar